Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dan Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 11116625031, yaitu dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan roadmap pengembangan kompetensi yang saya sebagai calon digital learning fasilitator, yaitu seorang fasilitator yang berperan dalam membantu masyarakat belajar dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti itu. Nah, jadi di sini ada career development roadmap saya. Nah, kita ke slide selanjutnya saja. Di sini ada list of kontennya. Jadi saya akan membahas mulai dari yang 1 hingga yang ke-4, teman-teman, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada PC profesional. Nah, pertama tentang PC karir dan nilai profesional yang ingin saya kembangkan, yaitu saya membayangkan diri saya menjadi seorang digital learning facilitator yang mampu menghadirkan pengalaman belajar berbasis teknologi yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan memberdayakan. Saya ingin berperan dalam menjembatani kesenjangan literasi digital, terutama di lingkungan masyarakat yang masih terbatas aksesnya terhadap teknologi. Nah, jadi nilai-nilai yang saya pegang dalam proses ini adalah integritas, empati, dan inovasi yang berkelanjutan. Bagi saya, menjadi fasilitator bukan hanya soal mengajar, tetapi tentang bagaimana kita mendengarkan, memahami, dan membantu peserta belajar tumbuh dengan cara mereka sendiri, seperti itu. Lalu lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada analisis diri, yaitu proses upskilling dan reskilling kita. Nah, jadi mengenai peran pembelajaran sepanjang hayat dan kursus creative problem solving ini, yaitu dalam membentuk arah karir saya. Nah, melalui konsep lifelong learning, saya belajar untuk terus membuka diri terhadap perubahan. Kalau dulu, saya cenderung melihat perkembangan digital itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sekarang saya melihatnya sebagai peluang. Nah, peluang itu untuk beradaptasi, bereksperimen, dan menemukan cara baru dalam memfasilitasi proses belajar. Nah, jadi kursus creative problem solving juga memberi saya perspektif baru bahwa setiap tantangan adalah ruang untuk berinovasi. Saya belajar memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif dan kolaboratif, mulai dari memahami kebutuhan peserta, merancang ide, hingga menguji solusi yang lebih relevan. Nah, dalam pendekatan ini membantu saya merasa lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja yang lebih dinamis, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada roadmap pengembangan kompetensi, yaitu ada 2 ya teman-teman, yaitu ada short term plan yaitu 1-2 tahun, lalu yang kedua ada long term plan yaitu 5-5 tahun. Nah, jadi mengenai langkah konkret yang akan saya jalankan dalam beberapa bulan ke depan bahkan tahun, saya berencana untuk mengikuti kursus lanjutan tentang digital facilitation dan instructional design agar pemahaman saya terhadap teknologi pembelajaran semakin kuat, seperti itu. Saya juga ingin aktif dalam komunitas fasilitator digital karena saya percaya belajar dari pengalaman orang lain adalah bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Selain itu, saya berencana mengerjakan proyek kecil berbasis komunitas dengan fokus pada peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, dan tentu saya akan mulai membangun portofolio digital pribadi tempat saya mendokumentasikan proses belajar, refleksi, serta hasil karya fasilitasi yang telah saya jalankan, seperti itu. Nah, saya percaya perjalanan belajar ini tidak akan berhenti di sini. Menjadi pembelajar sepanjang hayat berarti
terus tumbuh ya teman-teman, beradaptasi dan memberi makna baru pada setiap pengalaman. Semoga langkah-langkah kecil ini bisa menjadi bagian dari kontribusi saya untuk dunia pendidikan yang lebih inklusif dan relevan di era digital. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada refleksi penutup. Nah, sebagai penutup, saya percaya bahwa menjadi fasilitator digital bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga tentang membangun hubungan manusiawi di ruang virtual, menciptakan pengalaman belajar yang relevan, partisipasif, dan berdampak sosial. Seperti itu. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, mungkin terima kasih untuk perhatiannya kepada teman-teman semua dan kepada ibu atau bapak dosen. Semoga roadmap ini bisa menjadi langkah nyata saya menuju masa depan pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.